diseminasi budaya positif, yaitu ini tentang CGP. Jadi Ibu Mega ini adalah CGP reguler, sedangkan saya ini adalah CGP rekognisi dari Jawa Timur. Jadi saya bukan dari Bogor tapi dari Jawa Timur. Kenapa? Karena saya harus mengajar CGP yang berada di Jawa Timur. Nah, saya termasuk CGP rekognisi namanya. Dan tidak lupa salam bersama kita kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberikan kita terang benderangnya pada saat ini. Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dalam waktu jangka waktu 1 jam itu dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Setelah itu nanti sambutan dari kepala sekolah. Setelah itu baru destinasi dari Ibu Mega dan saya. Waktu diperkirakan 1 jam, minimal 1 jam, boleh lebih. Ya. Oke Bapak Ibu, mari kita berdoa melakukan saya kita masing-masing berdoa dimulai. Acara ini nanti semuanya berjalan dengan lancar, kemudian Ibu dapat membuka kegiatan pada siang hari pada Ibu Kepala Sekolah silakan. Saya sebagai ketua acara dan sebagai guru CGP yang akan memberikan designasi juga, betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin calon guru penggerak, Bapak Ibu Guru, terkhususnya ini adalah yang ketiga dari Honor. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesempatan dan kesempatan guru di ruangan ini terpilih dan dipilih untuk mengikuti designasi. Salawat dan salam senantiasa kita katakan kepada Rasulullah dan sahabat dan kepada semoga kita mendapatkan pertolongan. Amin. Baiklah Bapak Ibu, tidak berpanjang lebar sekiranya karena waktunya cuma 1,5 jam ya Pak ya. 1 jam itu 3, semuanya 1 jam. Nah ini sudah hampir jam setengah 3, 14.24, selesai jam 13.30 kemungkinan, lebih kurang seperti itu. Jadi ini adalah sebenarnya kesempatan Bapak Ibu mendapatkan informasi dari kawan-kawan yang sudah mendapatkan hasil, baik itu melalui praktek maupun dari penelitian yang disebut dengan desiminasi. Apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ini, khususnya calon guru penggerak ini, bisa nantinya berkelanjutan dan bermanfaat untuk Bapak Ibu guru. Yang di sini adalah guru-guru muda dan adalah calon-calon insya Allah di tahun depan atau tahun 2006 adalah menjadi guru ASN P3K. Ya. Ada Bu Berta, Bu Latifah, Pak Zuer dan Pak Robi. Inilah ajang belajarnya. Kemudian yang P3K ini walaupun kontrak 5 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 1 tahun ya. 3 tahun ya, 3 tahun, tapi insya Allah semuanya diperpanjang secara otomatis ya, sehingga tidak perlu dikhawatirkan lagi walaupun istilahnya kontrak, tapi kalau tidak salah kontrak di situ kalaupun habis kontrak diperpanjang secara langsung kalimatnya. Nah inilah Bapak Ibu kesempatannya. Jadi ini bukan hanya menyampaikan terus selesai. Harapan dari Ibu ini bisa berkelanjutan
lagi ini adalah tentang budaya positif bisa diterapkan di siswa-siswi SMP Negeri 6 Pangkal Pinang, di manajemen atau keteraturan kelasnya bisa bermanfaat, bisa digunakan. Jadi diperhatikan, disimak dan kebanyakan. Karena kita sekarang itu selalu melakukan perubahan, siap melakukan perubahan apapun keinginan dari kementerian dunia pendidikan. Sebagai guru kita harus siap, dan ini adalah calon-calon guru penggerak semuanya, jam atau seleksi calon penggerak. Walaupun saya berapa kali ikut Pak tidak menyelesaikan isiannya karena apa sudah terfokus kadang-kadang guru meja ada undangan keluar mau lanjutkan kadang males, setelah melanjutkan tiba-tiba habis waktunya. Ya, itu kendala umumnya untuk menjadi atau mengisi seleksi atau calon penggerak secara administrasinya. Tapi mungkin ke depannya calon penggerak mungkin dipermudah ya Pak ya. Mungkin. Nah, seperti Pak Khairul ini kan kayaknya otomatis ya Pak. CGP-nya tidak. Iya, otomatis karena dari CGP harus ada kesempatan untuk menjadi CGP walaupun di luar Pulau Belitung. Benar ya? Kotanya ada di Pulau Jawa. Itu saja Bapak Ibu, sambutan dari Ibu. Sekali lagi semoga berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Dengan mengucapkan lapas basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi budaya positif dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada guru kepala sekolah yang telah memberi sambutan pada acara ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu dapat kita pahami semuanya. Oke, untuk selanjutnya Bapak Ibu kami langsung diseminasi kepada Bu Mega. Kami persilakan. Nanti kegiatan kita sesuai dengan ini ya, dengan kegiatan Bu Mega nanti ya. Yang pertama. Oke, dan untuk budaya positif ini ada 5 materi. Yang pertama adalah materinya tentang disiplin positif. Yang kedua adalah tentang kontrol perilaku manusia, kemudian kontrol guru, kemudian yang keempat keyakinan kelas, dan yang kelima adalah restitusi. Nah, ini sangat bagus sekali materinya untuk anak-anak muda sebenarnya, seperti Pak Irfan, Pak Sutrianti, Pak Rogi. Kenapa? Karena ini kita mendidik anak, bukan seperti ini ya, bukan kita menghukum anak, tapi kita mendidik anak. Bagaimana cara mendidik anak tanpa menghukum sebenarnya? Nah, karena di CGP ini tidak boleh untuk menghukum anak. Nah, untuk selanjutnya tentang budaya ini akan diberi materi oleh Bu Mega. Kepada Bu Mega kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di ruangan yang lab IPA ini dalam keadaan. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di ruangan yang lab IPA ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di lab IPA ini. Ya, izin Bapak Ibu semua, kami di sini akan berbagi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMP Negeri 6 Pangkal Pinang. Baik Bapak Ibu, agar lebih semangat, sepertinya saya lihat semuanya sudah sayu-sayu ya karena sudah sore ini. Boleh Bapak Ibu mohon untuk berdiri dulu, kita peregangkan dulu ya atau briefing. Oke, kita mulai ya.
Sansan on the award-winning CD Action Fun Dance by The Learning Station. Arms up high, reach forward. Reach for the sky. Let's sing along to the silly, silly rights and song. All rights and sound, all rights and sound. Woolly, 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 rights and sound. All rights and sound, all rights and sound. Woolly, 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 rights and sound. Oh, Bobby, woolly, 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 rights and sound. Oh, Bobby, woolly, 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 rights and sound. Arms up high, reach for the sky. You wanna be a master. You've got to go a little faster. All right, Samson. 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 Arms up high. Reach for the sky. If you wanna be a rap star, let's go ahead and faster. All right, Samson. All right, Samson. All right, Samson. All right, Samson. Arms up high. Reach for the sky. If you wanna be a rap star, faster. Let's go ahead and faster. All right, Samson. All right, Samson. Oke, Masya Allah ya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah capek ya? Oke. Udah agak sedikit ini ya, semangat ya, karena arah sang-sang tadi. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita langsung lanjut ke materinya, boleh sambil minum ya. Baik, materi yang pertama tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Di dalam budaya positif ini ada 7 bagian. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol guru, keenam keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pada dasarnya, disiplin positif ini berfokus kepada profil pelajar Pancasila. Yang kita ketahui yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, berkebinekaan global. Keempat, bergotong royong. Kelima, kreatif. Dan yang terakhir, bernalar kritis. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa ya. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya. Selanjutnya, disiplin positif. Ini yang dinamakan positif berarti hal-hal yang baik ya. Jadi di dalam
disiplin positif ini ada pembiasaan yang baik mencakup sikap maupun perilaku maupun tutur katanya, baik sebagai murid maupun warga sekolah agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi pendidikan itu bertujuan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam artian Bapak Ibu, ketika kita memasuki yang namanya disiplin positif itu, nilai-nilai kebajikan itu misalnya seperti bertanggung jawab, ya, jujur, kemudian apalagi ada yang bisa jawab? Bertanggung jawab, ya, kemudian nilai-nilai apa lagi yang positif? Kebajikan sopan santun misalnya, ya, bisa jadi. Oke, selanjutnya 3, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini artinya seluruh tindakan kita yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di dalam kebutuhan dasar ini ada 5, ya. Jadi kita sebagai makhluk hidup, pertama itu kita harus bertahan hidup dulu. Bertahan hidup itu artinya kita memerlukan makanan, pakaian, ya, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa terima. Jadi rasa terima diteguhkan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan ini terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian mungkin berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan itu artinya seseorang mau mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir ada kesenangan, bermain, humor, antusias dan tertawa. Jadi Bapak Ibu, murid kita itu kebanyakan berulah atau mencari perhatian itu karena pada dasarnya kebutuhan dasar ini mereka tidak terpenuhi di dalam hidupnya. Makanya mereka mencari suatu perhatian itu kepada gurunya atau kepada temannya di sekolah. Jadi tidak ada sebenarnya murid itu yang nakal, ya, namun murid yang memiliki kepribadian yang unik. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ini kita sebagai pendidik itu harus tahu, ya, ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Harus tahu, ya, ada hukuman, kemudian ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Kebanyakan kita sebagai pendidik itu biasanya termasuk kami lah, ya, guru BK, ya. Kebanyakan itu kami di tahap hukuman. Artinya kalau siswa terlambat kami kasih hukuman, ya, entah itu nyapu misalnya, entah itu apa, ya. Tapi pada dasarnya Bapak Ibu, hukuman ini, ya, perlu kita hindari sebagai pendidik kepada peserta didik kita, ya. Jadi kalau bisa hindari saja hukuman, jangan ke sini, tapi lebih ke restitusi sini, ya. Jadi hukuman, konsekuensi dan restitusi memiliki perbedaan. Jadi hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, ya. Kemudian bersifat satu arah, berubah hukuman fisik atau psikis. Kemudian biasanya hukuman ini kita, kalau hukuman fisik, ya, bisa kita suruh lari, ya, zaman kita dulu sekolah, ya, kalau tidak mengerjakan tugas lari 10 keliling. Nah, sebenarnya itu tidak bagus, ya, untuk diterapkan. Lanjut, konsekuensi ini adalah terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Artinya apa? Ketika anak tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya mencatat dengan kata-kata saya tidak mengulangi lagi 100 kali. Artinya apa? Terhadap permasalahan yang dia hadapi, seperti itu. Nah, ini
Boleh Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke posisi kontrol, Bapak Ibu berdiri lagi ya. Kemudian cari pasangannya masing-masing, satu orang dua. Iya, biar lebih semangat. Silakan satu kelompok dua. Silakan pasangannya, boleh cari pasangannya. Iya, Ibu Ani aja kali ya sama Mbak Rodi ya. Oh, udah ada pasangan ya. Jadi Ibu Risma berarti sama Pak Rodi, boleh. Iya. Rismanya sama Pak Rodi ya. Oke, kan udah CS-an, bestia. Sip ya. Nah, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, dengarkan instruksi saya. Sekarang silakan genggam satu kepalan tangan, terserah mau kiri atau kanan ya. Nah, umpamakan di dalam genggaman ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Sekarang saya tanya, Pak Satria kayaknya mikir dari tadi ya. Kak, Bapak mau menggenggam apa sesuatu yang berharga di hidup Bapak? Oh, harga diri. Oke, harga diri ya. Kalau bisa harga diri ini jangan jatuh ke tangan kawan Pak. Gimana Bapak supaya menggenggamnya ya? Jangan sampai pasangan Bapak Pak Evan tadi mengambil harga diri Bapak ya. Merenggut harga dirinya. Jadi sebisa Pak ini ya, Pak Satria. Oke, Ibu Desi, apa yang Ibu genggam? Suami. Ini istri yang setia ya. Bukan setiap lingkungan ada setia ya, Masya Allah. Oke, sekarang saling berhadapan. Pasangannya saling berhadapan. Sesama kalian, sesama Bapak Ibu, ini kan digenggam tuh. Tangan satunya berusaha sekuat tenaga membuka tangan kawannya sampai bisa. Kiri kan terus? Iya, terserah mau kiri atau kanan. Iya, yang bertuannya yang mana? Pokoknya dengan rayuan apapun jangan sampai terikat, ya. Siap Bapak Ibu? Siap? Oke. Saya hitung. Jangan dibuka ya. Saya hitung ya. Siapa yang bisa membuka ya? 1, 2, 3. Silakan angkat tangannya satu orang menjawab. Kata Pak Satria ya, jangan ambil lagi tadi ya. Oke. Artinya di sini Bapak Ibu, yang diterapkan di sini adalah posisi kontrol diri. Artinya apa? Walaupun hambatan ataupun godaan di luar sana begitu dahsyat ya, tetapi kalau kita memiliki kontrol diri yang tinggi, maka kita akan tetap bisa menjaga sesuatu yang berharga
bagi hidup kita. Contohnya suami tadi, ya, harga diri tadi. Tapi kalau kita tidak kuat mentalnya, tidak bisa mengontrol diri kita, maka dengan mudah sekali suami tadi direbut, kemudian harga diri tadi di apa namanya direbut orang misalnya dan lain-lain ya. Jadi pada dasarnya kita balik ke materi kita ya Bapak Ibu ya. Di nomor 5 ini posisi kontrol guru. Yang pertama itu ada penghukum, biasanya membawa mistar ya dengan apa namanya gambar emot ya, emot seperti ini. Kemudian pembuat merasa bersalah terhadap siswa kita, kamu ini misalnya seperti itu ya. Oke, saya kayaknya mau ini deh, mau minta tolong Bapak Ibu. Kayaknya ini Pak Satriadi menguasai ya penghukum ini ya. Boleh Pak menguasai ya penghukum ini ya. Boleh Pak Satriadi, anggap saja Pak Evan adalah siswa Pak Satriadi. Pak Satriadi apa namanya mempraktekkan seorang guru sebagai penghukum. Silakan Pak Satriadi. Ke Pak Evan, berdiri dulu misalnya. Pak Evan anggaplah bolos. Pak Satriadi menjadi guru yang penghukum. Dengan kata-kata yang marah gitu, mimik wajah yang iya. Boleh Pak Satriadi ya. Iya. Oke. Seperti itu penghukum ya. Bagus sekali ekspresinya dapat ya Pak Satriadi, Masya Allah. Sekarang pembuat merasa bersalah. Mungkin Ibu Pak Evan ya, boleh. Silakan Pak Evan ekspresikan pembuat merasa bersalah terhadap siswanya. Ya, 1, 2, 3. Nggak boleh mukul-mukul di luar, nggak dihukum, lapor ini. Oke, selanjutnya posisi kontrol guru sebagai teman. Boleh yang bestian, sepertinya Ibu Ani sama Ibu Latifah ya. Coba ekspresikan kalian seperti posisi berteman dengan siswanya. Bestian. Ya, bestian. Misalnya Ibu Latifahnya bikin masalah nih, kamu bestian, cara menyelesaikan masalah tersebut ke Ibu Latifah. Ekin. Oke, nanti kita apa tadi? Oh, kita jajan es krim bareng ya. Iya, itu contoh dari posisi teman ya. Pemantau Ibu Berta ya, cocok. Iya, pemantau. Coba Ibu Berta memantau siapa ini? Memantau siswa yang bolos. Oh, oke, keren tepuk tangan. Nah, terakhir manajer ini saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, kita langsung ke ini. Contoh ke penghukum. Adi yang terlambat hadir di sekolah. Ya. Jadi kalau penghukum ini nada suaranya tinggi ya, bahasa tubuh, matanya melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghati. Ika nih misalnya. Nah, dengan kata-kata seperti ini, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Nah, bolehlah Pak Satria tadi ya. Terlambat lagi kata Pak Satria ya, cocok ya. Pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Nah, jadi kita tanyakan kepada diri kita, bagaimana perasaan murid jika guru berbicara seperti itu? Jadi respon murid, kemungkinan murid akan marah, dendam, kemudian bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya dan meja tulisnya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah,
murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan dengan paku, ya, sering kita temui. Nah, kita bisa introspeksi diri ya Bapak Ibu ya, apakah kita sudah berpusat kepada murid kita atau belum. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, jadi hasilnya, murid itu akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu bapak ya. Kemudian murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan. Siswa tadi merasa sudah akrab, jadi dia seenak-enaknya berbicara. Misalnya kita ini ya, kita utamakan dengan dialognya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan ya. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kami. Sampai senyum. Nah, seperti Ibu Adi dengan Ibu Latifah tadi, nanti kita jajan es krim ya. Yang penting kamu ngerjain tugas dulu. Nah, jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Memberikan reward atau penghargaan itu juga tidak bagus dilakukan seperti itu. Jadi alhasil murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Namun dampaknya ada sisi negatifnya. Artinya murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi kalau tidak ada Bapak Ibu, nanti dia akan merasa kehilangan seperti itu. Artinya kita memberikan sesuatu image selalu bergantung kepada orang lain seperti itu. Jangan ke kondisi teman juga. Selanjutnya pemantau ini suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Jadi bisa dilihat kalau pemantau hasil muridnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena pelanggaran salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat murid merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, harus tinggal di kelas, jam istirahat dan mengerjakan tugas. Artinya di sini ketika tidak dipantau, murid tersebut tidak sadar, artinya tidak sadar akan tanggung jawab. Kemudian jika ada gurunya, maka dia akan mengerjakan tugas. Artinya motivasi itu berasal dari ekstrinsik ya, dari orang lain, bukan dari dalam dirinya sendiri. Ini juga tidak bagus sebagai pemantau. Selanjutnya manajer. Nah, pada poin manajer ini Bapak Ibu, kita harus menerapkan diri kita ketika anak mempunyai masalah, kita harus berada di posisi manajer. Posisi manajer ini nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Kita ambil contoh, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ini terkait dengan keterlambatan ya. Tahu Pak, kata siswanya jam 7. Ya, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu. Nah, artinya di sini kita tidak perlu dengan nada teriak ya, suara yang tinggi, melengking seperti itu. Maka hal itu akan menguras energi kita. Jadi kalau bisa kita selesaikan dengan baik-baik, dengan kata-kata yang memotivasi murid seperti itu. Artinya murid tidak merasa bersalah juga di situ ya. Kemudian pada posisi manajer ini, maka seorang guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid. Berkecak pinggang, megang tangan di pinggang ya, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi seperti itu. Lanjut, oke. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru tadi ya, dengan cara berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas ya. Saya sendiri dulu pernah melakukan hal seperti ini ya. Tapi setelah mempelajari model ini, berusaha berangsur-angsur untuk memperbaiki diri agar peserta didik kita lebih baik lagi ke depannya.
Kemudian perempuan merasa bersalah, kesekian kali ibu sudah ingatkan, ya ini dialognya ya. Kemudian teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main game. Pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya, sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Nah ini kalau manajer ini bahasanya lebih ada sisi negatifnya. Artinya murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi kalau tidak ada bapak ibu, nanti dia akan merasa kehilangan seperti itu. Artinya kita memberikan sesuatu image selalu bergantung kepada orang lain. Itu jangan ke posisi teman juga. Selanjutnya pemantau ini suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Jadi bisa dilihat kalau pemantau hasil muridnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena pelanggaran salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat murid merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, harus tinggal di kelas jam istirahat dan mengerjakan tugas. Artinya di sini ketika tidak dipantau, murid tersebut tidak sadar, artinya tidak sadar akan tanggung jawab. Kemudian jika ada gurunya, maka dia akan mengerjakan tugas. Artinya motivasi itu berasal dari ekstrinsik ya, dari orang lain, bukan dari dalam dirinya sendiri. Ini juga tidak bagus sebagai pemantau. Selanjutnya manajer. Nah, pada poin manajer ini Bapak Ibu, kita harus menerapkan diri kita ketika anak mempunyai masalah, kita harus berada di posisi manajer. Posisi manajer ini nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Kita ambil contoh, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ini terkait dengan keterlambatan ya. Tahu Pak, kata siswanya jam 7. Ya, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk perbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu. Nah, artinya di sini kita tidak perlu dengan nada teriak ya, suara yang tinggi, melengking seperti itu. Maka hal itu akan menguras energi kita. Jadi kalau bisa kita selesaikan dengan baik-baik, dengan kata-kata yang memotivasi murid seperti itu. Artinya murid tidak merasa bersalah juga di situ ya. Kemudian pada posisi manajer ini, maka seorang guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid, berkecak pinggang, megang tangan di pinggang ya, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi seperti itu. Lanjut, oke. Selanjutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru tadi ya, dengan cara berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas ya. Saya sendiri dulu pernah melakukan hal seperti ini ya. Tapi setelah mempelajari model ini, berusaha berangsur-angsur untuk memperbaiki diri agar peserta didik kita lebih baik lagi ke depannya. Kemudian perempuan merasa bersalah, kesekian kali ibu sudah ingatkan, ya ini dialognya ya. Kemudian teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main game. Pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya, sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Nah ini kalau manajer ini bahasanya lebih halus ya, lebih tulus, dengan cara misalnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Misalnya kata siswa, tidak Bu, tahu Bu. Kegiatan sekolah apa yang kamu langgar? Nah, Bapak Ibu, jadi kita itu perlu membuat suatu keyakinan kelas. Jadi dengan keyakinan kelas itu, keyakinan kelas sama dengan seperti peraturan di dalam kelas, ya, sama dengan tata tertib. Kalau kita ada tata tertib, minimal kita meminimalisir permasalahan yang ada di dalam kelas. Sama juga siswa juga butuh keyakinan kelas ya. Oke, lanjut. Sekarang Bapak Ibu ada games terakhir ya. Terakhir sebelum saya menutupi.
Pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi kontrol apakah aku? Ada yang bisa jawab angkat tangannya? Salah. Pembuat rasa bersalah. Kenapa, Pak? Karena tadi seorang bisa membuat dia merasa bersalah akibat apa yang diperbuatnya. Karena seperti itu, kita lakukan. Oke. Pak, tolong. Kasih hadiahnya gitu. Oke, bagus ya. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Membuat rasa bersalah, ada yang beda? Tidak? Oke, kita lihat ya jawabannya. Iya, betul. Tepuk tangannya. Masya Allah. Sudah paham berarti ya? Oke, selanjutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Benar. Termasuk apa tadi? Salah. Ada yang bisa jawab angkat tangannya? Sekarang lari 3 keliling. Apa? Iya, Ibu Ani betul sekali. Penghukum, ya luar biasa Bu Ani. Iya, penghukum Bu Ani. Oke, selanjutnya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer. Kenapa Ibu Erna? Karena itu ada umpan baliknya. Jadi biar anak mencari tahu bersama ini. Oh, ada umpan baliknya. Ada yang lain nggak? Tidak ada. Kita lihat manajer. Oke, betul. Tepuk tangannya. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Temannya. Oh, ada jawaban. Nggak kelihatan, enggak? Apa Ibu Desi tadi teman ya? Kenapa Ibu Desi? Oh, friendly ya. Oke, Masya Allah. Luar biasa ya ternyata Bapak Ibu. Hari ini walaupun jam udah sore ya, tetapi tetap fokus gitu terhadap materinya. Terakhir, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Apa ini? Memantau. Karena apa Ibu Ani? Oh iya, dia tahu jamnya ya. Kenapa terlambat 15 menit? Artinya dia berhitung ya. Oke, bagus sekali, luar biasa. Keyakinan kelas. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, selanjutnya jika ada salah kata atau hilaf selama saya memberikan materinya, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon maaf pun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mega yang sudah mempresentasikan 5 ya tadi ya. 5 budaya musik, penerapan sistem musik, motivasi ke manusia, posisi kontrol guru. Keyakinan kelas itu sama seperti saya real saja ya, real dulu keyakinan kelas dulu. Peraturan yang kita buat, tapi dia bersifat kebaikan ya, kebaikan. Contohnya, misalkan masuk kelas Ibu, mungkin ada yang sudah membuat ya keyakinan kelas ya. Anak-anak kita sebelum kita masuk pelajaran, kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Artinya apa? Anak-anak kalau misalkan terjadi masalah, keyakinan apa yang kira-kira Bapak dan anak-anak langgar? Contoh, hadir tepat waktu, misalkan ya. Si A ini dia tidak hadir ya tepat waktu, tidak hadir tepat waktu. Nah, ini sudah melanggar sebenarnya, sudah melanggar. Tapi kita sebelum kita tadi membuat peraturan ini, kita sudah masuk tadi. Nah, keyakinan apa yang kamu langgar di sini? Di sekolah ini kamu harusnya kan kamu masuk jam 7. Kenapa kamu jam 7 lewat? Apa yang kamu melanggar di situ? Nah, yang dilanggar adalah disiplin. Iya, itu keyakinan kelasnya, disiplin.
sendiri, mengontrol kedisiplinan mereka. Jadi setiap hari kita masuk, kita harus tahu ini, harus tahu keyakinan kelas yang kita buat. Apa saja ini yang kalian, mungkin bukan di tas, saya pernah lihat dulu ya, di apa itu, di temboknya itu ada keyakinan kelasnya. Wah ini ibu ini sudah paham dengan keyakinan kelas. Jadi, coba kita ceritakan bukan kita, seperti apa pembuatan keyakinan kelas. Apakah ibu membuat sendiri ataukah dari anak-anak sendiri yang memberikan keyakinan kelas tadi? Ya, itu tidak boleh. Tidak boleh membuat sendiri. Itu artinya ibu membuat peraturan sendiri. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini adalah anak yang membuatnya. Iya, kesempatan anak-anak. Oke, anak-anak, silakan kalian membuat keyakinan sendiri, kesepakatan sendiri. Tulis satu-satu, kita kumpulkan. Ada yang Pak, jangan mencontek, atau Pak, jangan mengganggu orang lain pada saat belajar. Oke, apa keyakinan itu? Keyakinan apa yang ada pada tidak boleh mengganggu teman yang lain pada saat belajar? Apa keyakinan itu? Karena kata-kata jangan itu tidak boleh dipakai dalam keyakinan kelas. Nah, artinya kalau jangan mengganggu teman yang lain, keyakinan yang dilanggar adalah dia menghargai. Saya kemarin kasih piring sama gelas. Nah, tolong antarkan ini ke kantin 3 ya. Tolong antar, taruh saja di situ. Tidak mau Pak. Kenapa sih kamu tidak mau? Ada apa? Tidak mau. Kan Bapak cuma nyuruh saja. Tak tolong nah ini antarkan. Ya Pak. Habis dia pegang, ditaruhnya di sebelah situ, samping itu. Bayangkan anak kita zaman sekarang nih, susahnya minta ampun. Mudah-mudahan akan terjadi di sekolah ini. Saya minta sekolah kita ini 36 akan dikabulkan. Saya minta dikabulkan di pusat sana. Kenapa? Karena sudah berlebihan. Ini kan lagi ditangani oleh pusat ini. Sekolah kita ini bermasalah. Iya, daporiknya tidak masuk. Kalau orang tuanya tahu daporiknya masuk, gaya sekolah kita. Karena sekolah lain itu sudah dikunci memang 36, sudah dikunci 36. Kita ini masuk, kita orang 100. Mudah-mudahan ada ini tindak lanjut dari pusat. Kalau dia sudah mengunci, tidak bisa lagi kita buka kelas. Tanggung jawab dinas, tanggung jawab panitia, gitu. Oke. Kemudian saya lanjut keyakinan kelas tadi. Akhirnya saya masuk ke kelasnya. Kita sebelum masuk ke materi, karena Bapak 2 minggu tidak mengajar kalian, kita buat keyakinan kelas dulu ya. Karena apa? Karena ketika kalian tahu keyakinan kelas ini, maka kalian paling tidak bisa menjalaninya. Nah, saya tanya kamu, ini siapa? Yang tadi orang anak tadi siapa tadi? Apa isinya? Kayak disiplin itu, mengerjakan tugas tepat waktu. Artinya dia tanggung jawab terhadap pelajarannya. Nah, kamu tahu nggak? Sudah tahu belum apa-apa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Sudah Pak. Nanti tolong jangan sampai terjadi lagi ketika ada seorang guru atau seorang teman yang minta tolong kepada kamu. Seperti itu. Sekarang kita jangan marah lagi. Susah Pak ya? Marah susah ya. Kenapa? Karena kita kadang-kadang susah untuk diberhenti. Kalau tidak hukuman itu susah. Untuk ini itu berperan dengan kelas 3 bulan dengan kejadian sosial. Kelas 9 itu saya tidak tahu dia bermain apa. Saya coba saya
dulu saya anak itu kalau saya itu kaitan sama kebaikan. Dulu saya menghadapi anak meja dulu memang, dan di SMP 4 saya sudah terkenal. Saya pernah juga dilapor ke tentara kemana sudah luar biasa. Kenapa? Karena itu fisik. Nah, ternyata setelah mempelajari guru penggerak ini banyak sekali yang harus saya rubah. Yang saya rubah itu ternyata banyak sekali. Iya, ketika upacara atau senam. Nah sebenarnya salah siapa ini? Bukan salah Pak Evan, bukan salah murid, salah gurunya. Kenapa? Gurunya tidak terjun langsung. Bayangkan kalau saya pengennya ya, ikatnya kan mudik, ikatnya lah yang penerus SMP. Pak Tur, dengan kawan 4 tahun, setahun lagi 4 orang hilang. Saya sudah bilang Pak Tur, di SMP 6 ini yang tua-tua itulah yang bikin penyakit. Yang tua-tua itulah bikin penyakit SMP 6. Ada hal yang terbendam ya. Iya, saya ngomong sama Pak Tur seperti itu. Kau Video ya, jadi kalau misalkan yang senior itu sudah ini, ikatlah yang tanggung jawab. Nah, seandainya ada kepala sekolah yang masih seperti Ibu Ristina atau Bu Hani ini, masih ada wakilnya yang bisa seperti yang bisa menekan guru-guru. Kalian sudah kompak sebenarnya, tapi masih ada pengaruh yang di atas. Sehingga kalian susah untuk memberi ide-ide kepada yang senior. Kalau saya orang tahu mungkin ya, saya cuek-cuek aja mau tidak bantai ya, pun masalah saya yang bantaikan. Nah, itu menurut. Nah, kembali lagi ke sini, keyakinan kita tadi. Tentu sih ini adalah apa? Restitusi. Ya, kita menyelesaikan masalah anak tanpa harus validasi dulu, kemudian identitas dulu, kemudian baru restitusi terakhir. Ya, kemarin sudah dibuat, pernah dibuat Omega dan saya. Kasus misalkan kasus ini, kasus anak terlambat, kita tidak usah menghukum, kasihan anak-anak. Memang sebenarnya kita tidak usah menghukum. Kalau kita sudah bekerja sama anak yang mudah untuk berkomunikasi dengan kita. Kalau Pak Evan sudah dekat dengan anak bisa dekat dengan kita. Saya tidak tahu Pak Evan ini bagaimana saya dekat dengan anak. Apa juga tidak pernah marah. Yang makanya dia. Itu pakai tes yang konsekuensinya jika kalian sebenarnya upacara kita terapkan upacara yang model ini siapa Pak Iwan dulu pernah dengar Pak Iwan waktu ngisi sini upacara jam 7 mulai langsung pembawa acara langsung mulai. Siapa yang telat itu langsung kita berdirikan gitu. Itu kalau kita mau tertib. Ya, SMA 1 itu. Kalau kita mau tertib seperti itu. Jam 7 mulai langsung bacakan agenda-agenda tadi. Mulai upacara. Yang terlambat akan kena hukum. Langsung berdirikan di situ. Ya, pindah ke lapangan. Kita lepas. Itu untuk menertibkan anak yang susah, yang kira-kira kita memang susah karena sudah penuh, karakter sudah penuh, tidak baca kita kalau penuh itu. Di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur guru, siswa itu dipantau CCTV. Mereka belajar, guru dipantau CCTV. Kalau gurunya tidur di situ, maka
dikecilkan jamnya, kritis jamnya. Kamu tidur dan anak-anak berbengaran. Kenapa? Karena kita harus melayani anak. Ternyata mereka seperti itu. Kita di sini saya juga malu sebenarnya. Saya itu berusaha untuk masuk awal, berusaha. Kenapa? Saya tega ya, biar kawan-kawan yang masuk terserah, tapi saya tega juga. Aku juga berkelahi. Tanggung jawab kita juga nanti. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah tadi yang terlambat? Akhirnya atau main HP atau begadang. Nah, sekarang kamu menangkan keyakinan pasca tulis. Iya Pak, apa disiplin tidak supaya kamu tidak bisa berangkat sebulannya. Ya, kita telepon orang tuanya, telepon orang tuanya, tapi itu ya misalkan menangani 1-2 orang siswa ya, tapi kalau banyak kan susah kan. Kalau banyak, tapi punya wali kelas masing-masing. Punya wali saya itu kan, kalau misalkan anak, saya foto kan, foto ibu, ini masih ada anak ibu yang terlambat. Saya ke Pak Guyupan, anak ibu masih ada yang terlambat ini, mohon besok yang terlambat lagi ya. Ya, itu terlibat ya. Kita menertibkan cara misalkan anak yang belum tertib karena kita tidak punya SOP yang sama gitu, mungkin karena belum sosialisasikannya pemahamannya tuh nggak sama merata. Iya gitu loh, jadi banyak takut Pak. Pikirannya apa? Iya, makanya saya bilang di sekolah ini kacau. Saya bilang tadi di sekolah ini kacau. Kenapa? Karena saya juga baru beberapa tahun. Manajerial sekolah ini tidak bagus. Pak Satriandi lah yang baru. Kira-kira bagus Pak Satriandi? Sangat parah. Nah, ada nanti suatu saat nanti, saya pengennya suatu saat nanti ya. Ketika senior-senior kita itu kan tidak ada lagi. Ya benar, karena pengaruh senior. Nah, ketika senior-senior itu, kalianlah yang muda-muda ini. Saya di SMP 4 Bu. Saya di SMP 4 itu umurnya seibu dan bapaknya umurnya. Kompak, kenapa? Karena masih seumur, sefrekuensi. Kita ini banyak yang ini kan tanya dengan Pak Turun itu semenjak sudah beberapa tahun sebelum Pak Waluyo sudah hancur banget sini, sudah hancur banget. Pak saya bilang kita, makanya kami berdua mengundang P3K dengan honor. Kenapa? Yang tua susah disuruh ke sini. Percayalah, banyak alasannya, banyak keinginannya. Ya benar. Saya usul ke kepala sekolah. Nah, bagaimana kalau kita pengen benar-benar jalan di sini, benar-benar jalan?
Wakil sudah Pak Supriyanti di posisinya. Konsekuensi tidak bisa lagi yang terakhir pakai hukuman. Mau tidak mau? Nah, itu namanya bukan hukuman, tapi konsekuensi. Iya, konsekuensi. Iya, kita sebagai umat Muslim ya sebenarnya, Muslim ini yang pertama paksa. Dipaksa itu karena kita sholat dipaksa. Jangan sampai ada dipaksa. Setelah dipaksa baru biasa, baru terbiasa. Nah, Cuy. Udah sejam, Pak. Udah sejam 20 menit. Ya. Nah, ininya rekamannya udah sejam lebih. Ya. jadi mohon nanti tidak usah keluar. Ya, Pak. Kita adalah sebenarnya mudah-mudahnya akan membangun yang baru. Menjadikan sekolah ini baru. Karena ikat lama di sini. Lama di sini. Nah, yang PNS lama. Kalau saya kan tidak tahu. Mungkin Desember ini sudah, Januari sudah turun. Tak lama lagi. Oke Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan ini yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada salah kata, salah perbuatan, mohon maaf lahir dan batin. Ya Bapak Ibu. Ya. Yang ada itu tadi kan ada makanan di belakang sana. Kalau misalkan memang makanan itu tidak bisa terpepan, ganti dengan kopi, saya ganti dengan kopi besok Pak. Tambahin. Sayang, Pak. Iya, sebenarnya berbagi praktik dengan kami ini dapat sertifikat. Ya. Oke, pantun penutup. Sungguh indah Pulau Jawa. Singapura kotanya rapi. Semoga manfaat untuk semua. Saya undur. Terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, mohon ini ada refleksi yang Bapak Ibu harus isi di kolom saya share di ini boleh di What. Sudah saya buat sebenarnya ini ya, tapi Ibu ambil sendiri ya. Saya bantu mana gitu kan? Mas. Jam aja. Saya sudah berdoa nanti ke sini. Hal yang paling ingin diketahui lebih lanjut peran guru dalam membuat budaya Islam. Ini namanya siapa? Tolong diisi nanti ya. Nah ini yang saya kirimkan. Jadi Bapak ya siapa? Berarti perwakilan aja nanti ya. Saya misalnya salah satu yang honor ya. Bisa diisi di rumah karena malam besok harus kami upload dari video.
Oke Bapak Ibu, ada tambah lagi Bu Mega? Ya. Oke Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ini dapat dijalankan dengan baik. Pertama, tidak usah kita lihat orang lain, diri kita sendiri. Kalau Ibu Bapak masuk ke sekolah ini jam berapa? Bapak saya tanya, jam berapa ya Bapak Ibu masuk? 7. Apakah jam 7 lewat? Nah, ada. Kalau misalkan jam 7, kenapa Bu Ibu datang jam 7? Ngurus anak. Nah, Bu Anik datang jam berapa? Bu Anik kan PNS ya? Aku selalu di bawah jam. Iya. Sekarang Pak Satriandi. Hari ini tadi saya setengah 8.20 karena jam saya itu di jam ke 4. Iya, Pak Ipan. Jam 6.30 pulang balik di belakang. Oke. Oke. Izin akses. Izin akses. Tadi sih. Kebetulan nih, memang sudah memang aku buat pulang. Karena ada dia. Ayat. Campur rame air. Anak. Air kering. Udah kering. Nah, kenapa kita harus datang jam 7 kemudian setengah 8? Kadang-kadang supaya ada nyaman di kepala sekolah. Saya jam 6 lah datang. Setengah 7 lah, kalau setengah 8 lah. Jadi posisi saya itu sesuai dengan hati saya, pribadi saya. Artinya tapi saya usahakan jam 7 kurang memang sudah di sini. Saya tidak mau lihat misalnya orang-orang, tapi tetaplah kalian kalau melihat saya tadi lab ada jam 7 kurang tuh ada di lab. Tapi kita menghargai diri kita sendiri. Jangan sampai kita takut karena kepala sekolah, kemudian karena ada penghargaan dan lain sebagainya. Ternyata penghargaan itu tidak baik buat kita ataupun buat siswa. Ngajak lagi Pak. Oh, ngajak lagi. Terus saya ngajak jam 1 jam 1. Ya, itu kan hati ya. Ketika kita memberi penghargaan kepada orang, kepada siswa, jadi anak-anak itu saja hanya berprestasi hanya untuk penghargaan tersebut. Kasihan dengan orang anak-anak yang lain. Saya pernah PTK, berapa kali PTK saya? PTK tentang anak-anak mendapat reward. Bagi saya bagus, tapi ketika saya masuk ke sini ternyata semua yang saya lakukan salah. Reward itu. Ya, penghargaan tadi. Ya, kemudian dengan udah mungkin lalu lama ya. Oke lah, Bapak Ibu semuanya, saya cukupkan sekian, mohon diisi nanti ya. Walaupun saya share ini tadi bagus. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudi hadir pada kegiatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Di mana? Ada yang sudah tahu keyakinan kelas itu apa? Belum. Oke. Keyakinan kelas itu seperti peraturan. Kalau di sekolah itu peraturan sekolah. Berupa apa? Kata? Ya. Kalau keyakinan kelas itu sangat penting dibuat di dalam kelas agar kalian mematuhi dan juga kalian punya nilai keyakinan ya, punya nilai keyakinan supaya kelas kalian kondusif dan nantinya bisa kalian bertanggung jawab terhadap kelasnya. Jadi maksud ibu dengan keyakinan itu kalian mau seperti apa kelas kalian? Misalnya ibu ambil contoh, bu dari keyakinan kami saling bertanggung jawab. Ya kami saling bertanggung jawab misalnya kalau ada tugas kalian selesaikan dengan baik seperti itu kan. Kemudian dikerjakan tepat waktu, jangan ditunda-tunda. Jadi untuk membuat keyakinan kelas harus menggunakan kata-kata yang positif ya. Hindari menggunakan kata dilarang. Misalnya contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi kata dilarang itu kalian ganti dengan makna yang positif, kalimat yang positif. Contohnya seperti apa? Kalau dilarang membuang sampah sembarangan, iya, buanglah sampah
menjaga kebersihan kelas. Saya buat sekarang. Oke, itu akan membagikan satu lembar kertas ya, dan nanti di lembar kertas ini nanti satu orang menempelkan menulis dulu ya. Dengan kalimat yang positif ya. Silakan ditulis. Seluruh kawan yang lagi nulis ya. Seluruh juga kawannya yang lagi nulis. Silakan diisi. Yang ini ya, yang putih ya. Enggak usah namanya. Ini aja. Udah? Oke. Stop dulu. Anak-anak ada saya sudah membuat keyakinan kelas masing-masing ya. Jadi untuk keyakinan kelas ini akan dipilih. Jadi dari berapa jumlah kalian? 41. Jadi nanti paling kita ngambilnya 10 atau 8 ya, 8 buah saja. Jadi dari kesepakatan ini nanti ibu pilih mana yang sesuai gitu ya. Ibu baca dulu. Mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Menjaga kebersihan. Setuju? Saya akan tidak makan di dalam kelas. Ini kan negatif ya, jadi nggak usah diambil ya. Oke, lanjut. Kerjakan tugas tepat waktu. Ini sama ya. Kerjakan tugas tepat waktu. Jujur dalam mengerjakan tugas. Mendengar saat ibu guru sedang menjelaskan bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya sama dengan menjaga kebersihan nggak? Makanya ganda ya. Saling menghargai dan menghormati. Setuju? Oke. Saling toleransi ini sama dengan menghargai dan menghormati ya. Lanjut, menghormati sesama teman, sama. Menjaga kebersihan, sama ya. Kemudian bertanggung jawab dalam segala hal. Setuju nggak? Bertanggung jawab sama nggak dengan tugas tepat waktu? Sama ya, besar berarti. Saat ingin minum punya botol orang lain harus izin dulu. Maknanya izin ya. Jadi kalau mau minum itu izin dulu gitu maksudnya ya. Oke, selanjutnya jagalah kelasmu dengan bersih dan nyaman, sama. Dilarang berisik, jangan pakai kata dilarang ya. Kalau dilarang berisik jadinya apa? Diam dulu ya. Terus ini ya. Jagalah kebersihan dari sampah, sama ya, banyak sekali bersih kali. Sama ya. Menghormati dan menghargai guru yang mengajar di kelas maupun yang tidak mengajar di kelas. Tadi ada ya, saling menghormati dan menghargai itu sama aja. Buang sampah sama ya. Mengumpulkan tugas tepat waktu sama. Tertib dan sopan, kita pakai ini ya, pelajaran tepat waktu tertib, kemudian itu tadi apa ya? Tidak ada ya? Oke, berarti
2, 4, 6, 7. Ada 7 poin. Ada 7 poin. Yang pertama dari kesepakatan kita yang pertama mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Setuju? Belum. Saling menghargai dan saling menghormati. Setuju? Oke. Tertib dan sopan saat pembelajaran berlangsung. Bagaimana? Belum. Menjaga kebersihan. Setuju ya? Jujur dalam mengerjakan tugas, mendengar saat guru sedang menjelaskan. Setuju ya? Oke. Saat ingin minum, izin dulu. Kan? Kemudian mengerjakan tiket sesuai hari dan bertanggung jawab pada tugas tiket. Bagaimana? Setuju? Jika setuju, Ibu mau kalian menandatangani ini ya, menandatangani bahwa kita meresmikan keyakinan kelas kita pada hari ini. Jadi nanti kita tolong satu persatu maju ke depan ya, ke meja ibu untuk menandatangani. Kita silakan. Lagi. Lanjut. Ayo, keyakinan kelas sudah kita bikin, artinya harus mentaati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Dwi Ariyanti dari kelas 9F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Takmarani dari kelas 9F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perita Desita Mulyani dari kelas 9F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudhistira dari kelas 9F. Senang sekali. Sangat bersemangat. Senang dan bahagia. Senang karena seru sekali. Sangat penting. Penting sekali. Iya, penting. Sangat penting. Menunjukkan rasa tanggung jawab. Dapat membuat kita lebih disiplin. Dapat membuat kita lebih menghargai orang lain. Agar membuat kita lebih baik lagi.